semuanya yang memilih linguistik atau memilih sastra itu harus memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi di podcast Himapsa, wadah diskusi hangat buat kita yang sedang berproses di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Aku Firi Ardiani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 2. Kali ini kita akan bahas topik mengenai hal yang sangat membuat semester pertengahan itu galau maksimal. Padahal pertanyaannya simple. Kita mau masuk BSA tuh mau jadi apa sih? Kalau boleh milih lebih ke bahasa atau sastranya gitu. Oke, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu kepala jurusan dari Fakultas Usuluddin dan Adab, lebih tepatnya jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Halo Bapak Irfan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Senang bisa datang dan hadir di acara podcast hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama. Oke, kita langsung saja memasuki pembicaraan inti. Nih Bapak, kita kan sekarang mengusung tema mau masuk BSA tuh masuk BSA mau jadi apa sih? Terus kalau lebih milih enakan milih bahasa atau sastranya. Banyak yang menganggap bahasa dan sastra Arab itu satu paket yang sama. Tapi pertanyaannya apa sih yang paling perbedaan yang paling mendasar kalau kita belajar bahasa dan sastra Arab? Oke, pertanyaannya mungkin akan selalu ditanyakan kepada kita, terutama pada mahasiswa yang belum bisa menentukan. Nah, untuk di jurusan BSA, khususnya di UIN Siber Nurjati Cirebon itu, mungkin kita agak berbeda dengan jurusan BSA yang sama di universitas atau di kampus UIN yang lain, karena kita di sini semester 5 dan itu sudah ada penjurusan. Dia memilih linguistik, fokus kepada kebahasaannya, atau nanti memilih ke sastra. Oke, yang menarik adalah nanti di awal-awal di semester 2, semester 3 itu sudah diperkenalkan tentang sastra, tentang linguistik, sehingga nanti teman-teman punya gambaran. Nah, untuk bahasa sendiri, untuk awal-awal teman-teman nanti dapat pemateri tentang peningkatan kompetensi kebahasaannya, artinya keterampilan berbahasanya. Yang ini semua dapat, artinya tidak hanya yang milih sastra, tidak juga yang milih linguistik, tapi semua akan dapat ilmu-ilmu gramatika kebahasaan seperti nahu, sorof, balago, kemudian ada nanti ilmu-ilmu dasar tentang terjemah. Nah, ini nanti di sela-sela MK itu juga ada MK tentang pengantar linguistik dan pengantar sastra, sehingga teman-teman yang tadi merasa galau, sayanya tidak galau deh, karena sudah dapat pengantar dulu terkait apa nanti mereka milih apa. Biasa nanti mahasiswa itu punya fashion, punya kecenderungan yang setiap mahasiswa itu beda-beda. Ada yang dia memiliki daya imajinasi tentang kesastraan yang memang sudah ada ketika mereka sebelum masuk BSA. Mungkin mereka dulu suka menulis puisi atau membaca puisi, kemudian tertarik dengan qasidah seperti qasidah burdah. Nah, mulai kemudian mendalami ilmu-ilmu itu nanti ketika penjurusan. Tapi ada juga teman-teman yang suka pidato, ya gitu kan, yang suka kemudian membaca tentang artikel-artikel atau surat kabar, suka melihat podcast-podcast yang di dunia Arab. Nah, ini kecenderungan mereka ke bahasa nantinya. Gitu. Jadi biasanya setiap orang, kita nggak akan paksain tuh mahasiswa untuk milih jurusan, milih konsentrasi, ya kalau istilah di kita itu konsentrasi sastra atau konsentrasi linguistik, karena nanti kita punya kelasnya sendiri. Ya, silahkan teman-teman yang ingin masuk sastra karena dia punya kecenderungan daya imajinasi membuat sastra, ingin berpuisi, ya silahkan ke situ. Atau yang suka drama gitu ya, nah, silahkan nanti di dunia sastra. Yang suka menulis
yang suka pidato itu ada di, yang suka debat itu ada di linguistik gitu. Tapi perbedaan keduanya ya tidak terlalu mencolok karena semua akan diberikan bekal tentang keilmuan yang mereka minati ini. Nanti ke dunia sastra mereka akan diberikan MK untuk penguatan dunia sastranya, penguatan sastra. Nanti yang linguistik mereka juga akan mendapatkan materi yang untuk penguatan linguistiknya. Gitu deh. Kalau menurut Bapak, ini ada mahasiswa yang jago banget bikin puisi, tapi dia itu nggak bisa nahu sorofnya. Tapi ada juga mahasiswa yang jago nahu sorofnya, tapi dia tuh nggak bisa bikin puisi. Oke. Menurut Pak Irfan, wajar nggak sih kalau kita tuh condong di salah satunya gitu? Oh, kalau saya melihat fenomena ini sebenarnya kita punya kecenderungan yang berbeda. Contoh gini ya, kita pandai berbahasa Indonesia, tapi tidak semua orang pandai membuat puisi. Iya, Nah, betul. gitu ya. Ada orang yang dia pandai pidato, tapi dia tidak pandai acting. Nah, gitu. Iya. Jadi, tapi semuanya yang memilih linguistik atau memilih sastra itu harus memiliki ilmu dasar, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab ini sebagai alat. Jadi nanti anak-anak teman-teman mahasiswa yang ingin masuk sastra, konsentrasi sastra, ya tetap harus menguasai sastra, bahasa Arabnya secara aktif. Nah, mau masuk linguistik, maka dia harus punya dasar ilmu bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arab itu sebagai alat. Nanti sastra dan linguistik itu menjadi metode untuk menganalisa fenomena-fenomena kebahasaan. Yang fenomena kebahasaannya itu dalam bentuk karya sastra, kayak puisi, musik, drama. Nah, itu nanti pendekatannya menggunakan keilmuan sastra. Sedangkan yang fenomena kebahasaan kayak di Facebook, IG, segala macamnya, kemudian ada yang di dalam tuturan langsung, teks-teks tertulis, maka nanti pendekatannya di linguistik. Jadi, tapi objeknya tetap bahasa Arab. Jadi teman-teman yang ambil linguistik atau sastra tetap harus berhubungan dengan bahasa Arab. Cuman kecenderungannya akan beda. Mungkin ada yang pandai berbahasa Arab, tapi jiwa imajinasinya kurang. Gitu deh. Oh, terus ini Bapak, yang jadi ketakutan utama buat mahasiswa-mahasiswa nih, kalau bicara tentang prospek, apa sih bedanya peluang karir buat mahasiswa yang lebih cenderung ke bahasa linguistik dibanding mereka yang cenderung ke kritik sastra gitu? Kalau menurut saya di dunia kerja itu tidak berpatokan kepada nama program studi ya. Jadi program studi itu tidak menjadi variabel utama untuk orang bekerja. Tapi yang dibutuhkan adalah kompetensi akademiknya, kemudian kompetensi keterampilan soft skill dia, terus bagaimana dia adaptasi. Nah, itu juga itu semuanya akan dinilai dalam dunia kerja. Jadi kalau dilihat apakah potensinya besar mana, dunia sastra atau dunia bahasa gitu ya. Sebenarnya dunia sastra berpotensi besar seperti sebesar potensinya dunia linguistik. Jadi dua-duanya, karena misalnya teman-teman yang ingin mendalami karir di dunia pendidikan misalnya ingin jadi dosen atau jadi dosen atau peneliti, ya mereka harus punya basic sastra. Karena nanti mereka meneliti dunia sastra atau nanti ingin ke dunia diplomasi. Orang diplomasi nggak hanya pandai berbicara bahasa Arab kan, dia juga harus bisa memilih kalimat yang kalimat itu bisa menarik orang. Itu kan juga adalah dunia sastra dan dunia bahasa. Ini dunia bahasa, dunia sastra itu sebenarnya hidup dalam satu ruang kerja yang sama sebenarnya. Hanya nanti konsentrasi dan keahliannya yang berbeda. Contoh misalnya editor itu ada editor untuk buku bahasa,
untuk linguistik, Iya. buku-buku resmi yang formal gitu. Ada juga editor untuk sastra. Sastra. Jadi anak-anak yang bahasa dan sastra kalau masuk dunia percetakan atau dunia penerbitan ya sama saja kan, boleh bisa masuk juga. Nah, selain itu misalnya yang mau masuk dunia diplomasi, dosen ada dosen yang sastra, ada dosen linguistik gitu-gitu ya. Iya. Sama misalnya diplomasi, ada orang yang berdiplomasi dia pandai karena dia pendekatannya sastrawi, bahasanya bagus. Tapi anak-anak linguistik yang masuk dunia diplomasi atau menjadi diplomat, dia pandai melihat ini kalimat apa yang ditanya, yang diutarakan oleh lawan bicaranya, mitra tuturnya bicaranya apa. Nah, dia bisa memposisikan, memilih kata yang baik. Artinya dua-dua ini berpotensi besar dengan besar yang sama. Beda nanti dengan dunia pendidikan. Misalnya anak PBA, teman-teman yang di PBA, dunia pendidikan. Anak BSA, dunia praktis, seperti editor, diplomat, penerjemah. Lebih besar kepada dunia praktisi. Praktis. Iya, praktisi yang itu mungkin berbeda dengan teman-teman yang di PBA yang lebih pada praktek-praktek di dunia pendidikan seperti di SD, madrasah, sekolah-sekolah madrasah gitu. Iya. Berarti tidak terlalu terlalu Ya, tidak ada kemudian yang ngambil linguistik itu lebih sempit dunia kerjanya. Atau dunia sastra lebih sempit, karena orang mikirnya sastra itu ya nanti kalau jadi sastrawan. Enggak, dia kalau enggak menjadi menulis karya sastra, dia bisa menjadi kritik sastra, menganalisa, jadi pemerhati sastra. Dia bisa melihat perkembangan sastra bagaimana, terus dia bisa melakukan analisa kritik. Sebenarnya contoh begini, karya-karya sastra seperti film, seperti novel, itu kita bisa selami dunianya penulis, atau apa sih dibalik pilihan-pilihan kata si penulis ini. Bagaimana budaya di sana? Apa sih yang digambarkan oleh jadi kalaupun alumni ataupun mahasiswa BSA tidak menjadi penulis, tapi dia bisa memberikan pemaknaan yang lebih dalam terhadap karya sastra gitu. Oh gitu. Sangat menarik Bapak. Terus Bapak tuh pernah nggak sih pas di pertengahan kuliah tuh pernah salah passion, terus mikir gini, oh saya tuh harusnya passionnya di sini loh gitu. Oke, kalau dulu memang dari awal saya memang di dunia masuk di BSA, terus kemudian BSA lagi. Nah sekarang juga lagi studi di BSA. Saya nggak pernah ekstrim ya, jadi langsung zigzag begitu. Misalnya saya ngambil dunia pertamanya ekonomi atau pendidikan terus ke ini, enggak. Cuman pernah saya berkecimpung misalnya di PBA, tapi basic saya linguistik bahasa. Nah, tapi dengan bahasa saya bisa mendalami, memperkuat kebahasaan saya, kayak keilmuan saya itu. Kalau selama kuliah, saya memang cenderungnya ke linguistik. Tetapi ada juga caranya memperkuat, tidak harus monoton ke linguistik. Saya kadang-kadang membaca karya-karya sastra untuk mendapatkan kedua-duanya. Jadi zaman sekarang kan kita tidak harus menjadi satu ya, konsentrasi di satu, misalnya linguistik saja, enggak ke sastra. Sekarang itu kita bisa menjadi linguistik dan di satu sisi kita juga bisa belajar sastra di waktu yang berbeda. Meskipun misalnya kita belajar di sini biasa ngambil konsentrasi linguistik atau sastra, tapi kita bisa belajar itu di media internet, di media-media sosial, kemudian yang bisa kita dapat yang banyak. Sehingga kita meskipun kita punya konsentrasi secara formal belajar di BSA yang ngambil salah satu konsentrasi tadi, tapi juga kita bisa memperkaya diri, artinya memperkaya keilmuan wawasan kita dengan belajar di luar kelas, sehingga kita balance gitu. Jadi tidak merasa mana yang lebih baik mana, karena dua-duanya kita bisa ikutin gitu. Oke. Terus ini Bapak,
buat teman-teman mahasiswa yang lagi bingung nih nentuin judul skripsi buat nanti lulus, itu langkah kedepannya gimana tuh Pak? Langkah konkret buat kedepannya. Oke, nanti di sini di teman-teman yang di BSA, khususnya BSA UIN Sibersains Nurjati Cirebon itu, mereka saya jamin nggak akan bingung. Kenapa tuh, Pak? Karena semester 5, semester 6 itu mereka akan belajar sesuai konsentrasi mereka. Misalnya semester 5 dia udah milih linguistik. Maka semester 5 sama semester 6 dia akan mendapatkan materi tentang linguistik dan banyak tugas-tugas serta materi-materi yang inspiratif untuk dia akan tulis. Sehingga nanti semester 7 dia sudah mulai menulis karena MK mata kuliah yang konsentrasi keilmuannya tadi itu sudah membuka wawasan dia, kira-kira saya milih mana gitu. Misalnya di di linguistik itu ada psikolinguistik, sosiolinguistik, ada korpus, kemudian ada yang berkaitan dengan kritik wacana. Di sastra itu juga sama, ada psikologi sastra, ada sosiologi sastra, ada kritik sastra. Dan itu nanti dalam MK itu mahasiswa dilatih untuk membuat artikel, membuat proyek di situ. Sehingga nanti ke depannya ketika mereka semester 7 itu sebenarnya sebelum semester 7 mereka sudah punya gambaran, oh saya kayaknya cenderung ke sini deh nulisnya itu. Maka kita itu berani mengatakan anak-anak BSA itu malah nanti semester 7 itu sudah mulai menyusun skripsi, karena semester 7 itu hanya 4 mata kuliah, 2 mata kuliahnya hanya 3 atau 4 mata kuliah. Yang 2 mata kuliahnya itu adalah praktek lapangan, PPL dan KKN. Iya. Duanya itu mata kuliah menyusun skripsi. Jadi tidak ada lagi mata kuliah yang wajib. Artinya mata kuliah yang wajib yang sebenarnya sudah, tapi ini mata kuliah yang mereka harus ikuti ya cuman itu aja, cuman 2 di kelas. Jadi mereka punya waktu luang untuk kemudian menyusun. Dan mahasiswa boleh melakukan pendekatan ke dosen jauh sebelum mereka misalnya mau lulus. Misalnya semester 7 itu sudah melakukan pendekatan ke siapa calon pembimbing saya. Jadi dia bisa ngobrol dulu, diskusi dulu, Pak saya mau misalnya mau neliti ini. Bahkan ketika semester 6 kalau dia tertarik dengan tema mata kuliah yang diajarkan oleh dosen ketika MK, ya boleh saja dia usulkan, Pak saya nanti mau nulis yang ini, boleh nggak Pak? Boleh. Langsung konsultasi ya Pak? Iya, jadi di BSA juga itu tidak hanya mewajibkan skripsi, terjemah boleh. Jadi nanti semester 4 sudah dapat buku nih, ada buku, wah saya coba mau menerjemahkan, boleh. Nanti di semester 7 udah jadi itu terjemahan. Kalau 1 hari 1 lembar gitu kan? Iya. Nah, kalau misalnya 1 hari 1 lembar nggak cukup, ya 2 hari 3 hari untuk menerjemahkan 1 lembar gitu. Terus nanti kan dapat di akhir nanti mereka udah dapat itu. Nah, jadi pilihannya banyak pilihan. Dan saya meyakini kayaknya nggak ada yang bingung deh. Ya semoga aja Pak. Iya. Berarti boleh ya kalau di bahasa dan sastra Arab itu cuma nerjemahin gitu? Ya boleh, asal bukunya memang bukan buku-buku yang sudah ada penerjemahannya atau buku-buku keagamaan, bukan. Misalnya bukan buku tafsir, bukan buku fikih, tapi buku yang berkaitan dengan bahasa, tentang linguistik, tentang semiotik, tentang fonologi, tentang sintaksis, atau tentang sastra, tentang tokoh-tokoh sastra, tentang kritik sastra. Boleh. Artinya nanti hasil terjemahannya harapannya bisa memperkaya bacaan adik-adik kelasnya gitu. Jadi tambahan untuk adik-adik kelas membaca atau bahan bacaan mereka untuk memperkaya hazanah keilmuan mereka. Kalau dengar-dengar dari teman-teman tuh Pak, katanya di Fakultas Usuluddin dan Adab, terus tuh di jurusan Bahasa dan Sastra Arab itu bisa KKN ke luar negeri, apakah betul? Alhamdulillah untuk kegiatan internasional luar negeri, kita yang sudah menginisiasi program ini khususnya di jurusan di Fakultas Usuluddin dan Adab, dan umumnya di Universitas Sibersains Nurjati Cirebon memang kita menginisiasi.
ada beberapa program sebenarnya yang bisa diikuti mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan luar negeri. Satu PPL, yang kedua KKN, dan satu lagi ada program yang memang dilaksanakan oleh perkumpulannya mahasiswa Luar bahasa negeri. Arab. Oh, bahasa Arab. Yang ITLA itu. Jadi ada program tahunan juga dan mereka bisa ikut situ. Selain memang ada program yang disiapkan atau dibuat oleh fakultas. Nanti mahasiswa bisa daftar. Jadi kalau untuk KKN luar negeri, mahasiswa itu bisa jalurnya daftar ke LP2M atau nanti kalau ketika ada program bukaan di fakultas bisa daftar ke situ. Tetapi ada juga yang ikut program yang diadakan oleh asosiasi atau perkumpulan pelajar atau bahasa Arab se-Indonesia, ITLA itu. ITLA, ya. Jadi ada 3 jalur misalnya gitu. Tapi untuk nasional mahasiswa dibuka selebar-lebarnya untuk ngikutin kegiatan konferensi nasional atau internasional yang diadakan di wilayah Indonesia. Dan itu akan disupport insya Allah oleh fakultas, akomodasinya, pendaftarannya, dengan syarat mereka menjadi pembicara. Begitu juga misalnya tentang buku, penerbitan buku yang ada bantuan berupa untuk ISBN. Dan ada apresiasi juga untuk mahasiswa yang tidak hanya BSA ya, tetapi kita sudah ada beberapa mahasiswa BSA yang menulis di jurnal-jurnal, tentunya misalnya jurnal Sinta 2. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa mahasiswa ikuti untuk aktualisasi dan improvisasi kompetensi kebahasaan dan diri mereka. Jadi sebelum lulus mereka sudah mengumpulin dulu tuh kurikulum vitae, prestasi mereka, gitu. Oke Bapak, makasih. Iya, sama-sama. Wah, ternyata memilih antara bahasa dan sastra Arab tuh bukan kerennya, tapi gimana kita tuh memberikan kontribusi terbaik ya kawan-kawan. Terima kasih banyak Bapak Ervan atas insight-nya, sangat membuka mata. Sekarang pendengar kita setidaknya punya gambaran kalau BSA itu spektrumnya luas banget, nggak hanya cuma satu jalur saja. Buat kamu yang masih galau, yuk dengerin lagi poin-poin di atas yang tadi sambil refleksi diri. Jangan lupa untuk terus dukung podcast ini dengan cara subscribe dan ikuti update terbaru di media sosial Himapsa. Aku Firi Ardiani pamit undur diri. Teruslah bereksplorasi dengan lisan dan penamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.